Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudina Aulia. Saya adalah seorang mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Mataram, Prodi D3 Kebidanan, jurusan Kebidanan, dengan NIM P7124020073. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pandangan Islam, hukum negara dan budaya terkait transplantasi organ. Dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Leni Herlina SAG MPDI. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih transplantasi organ itu. Transplantasi organ adalah pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Transplantasi ini ditujukan untuk menggantikan organ yang sudah rusak atau tak berfungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi dari donor. Walaupun transplantasi organ sudah lama dikenal dan terus dikembangkan dalam dunia kedokteran, namun tindakan medik ini tidak dapat dilakukan begitu saja karena harus mempertimbangkan dari segi non-medik, yaitu segi agama, hukum negara, dan budaya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang transplantasi organ dari segi agama Islam dari donor yang masih hidup. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran Surah Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan jika mendonorkan organ tunggal yang dapat menyebabkan kematian si pendonor seperti hati, jantung, dan otak, hukumnya tidak diperbolehkan. Tetapi MUI menerbitkan fatwa tentang transplantasi organ pendonor hidup kepada orang lain tersebut diperbolehkan. Adapun ketentuan lainnya yaitu yang pertama, jenis organ yang dipindahkan kepada orang lain tersebut bukan organ vital yang dapat mempengaruhi kehidupan atau kelangsungan hidupnya. Yang kedua, tidak diperoleh upaya lain untuk kesembuhannya kecuali dengan transplantasi organ. Yang ketiga, dibolehkan jika bersifat tolong-menolong, tidak untuk komersial. Yang keempat, harus ada persetujuan dari calon pendonor. Nah, selanjutnya, transplantasi organ dari donor yang sudah meninggal juga hukumnya tidak diperbolehkan karena Allah menetapkan bahwa menganiaya mayat sama saja menganiaya orang hidup. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, memecahkan tulang mayat sama dengan memecahkan tulang orang hidup. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Hibban. Hadis tersebut secara jelas menunjukkan bahwa mayat mempunyai kehormatan yang sama dengan orang hidup. Jadi, melanggar kehormatan dan menganiaya mayat sama saja dengan melanggar kehormatan dan menganiaya orang hidup. Namun, menurut jumhur ulama, transplantasi organ dapat dilakukan dengan syarat si pendonor sudah mewariskan sebelum ia meninggal atau dengan ahli waris jika sudah wafat. Nah, yang kedua, transplantasi organ menurut hukum di Indonesia. Peraturan mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh telah ditetapkan dalam hukum di Indonesia. Nah, dalam peraturan tersebut diatur tentang siapa saja yang berwenang melakukan tindakan transplantasi organ, tentang prosedur pelaksanaan tindakan medis, dan juga tentang sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Nah, yang ketiga, transplantasi organ dipandang dari sudut sosial budaya. Budaya memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pandangan masyarakat mengenai transplantasi organ. Nah, di Indonesia sendiri dikenal dengan budaya gotong royong yang sangat kental. Sehingga masyarakat Indonesia saling tolong-menolong ketika ada orang lain yang terkena musibah. Menolong orang yang membutuhkan transplantasi organ dengan membantu mendonorkan organ merupakan nilai positif dari budaya Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.